Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita di pelajaran Sekolah Sahabat kita. Namun sebelum kita akan memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Pada saat ini kami mau belajar akan sedikit firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sahabat kami. Tuhan sertai kami sehingga kami boleh mengerti apa yang akan dimaksudkan oleh pelajaran Sekolah Sahabat kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah memasuki di triwulan kita yang baru ya. Dan kita akan belajar di pelajaran kita yang pertama dengan pelajaran judulnya penindasan atau latar belakang dan kelahiran Musa. Jadi kita akan melihat ya di dalam kitab Keluaran ya. Kitab Keluaran ini mengandung atau mengumandangkan kisah-kisah tentang yang tertindas, terpinggirkan, teraniaya, tereksploitasi dan direndahkan ya. Sehingga nanti kita akan melihat bagaimana dari latar belakangnya sampai dengan kelahiran Musa, bahkan nanti akan berlanjut ya. Nah, namun di sini saya akan membahas di pelajaran kita di hari Minggu. Judulnya Umat Allah di Mesir. Kitab Keluaran dimulai dengan mencatat bahwa keluarga Yakub yang awalnya hanya 70 orang menetap di Mesir. Kemudian berkembang menjadi bangsa besar. Hal ini terjadi karena apa? Karena berkat dari Tuhan yang memungkinkan mereka bertambah banyak dan kuat. Namun ketika muncul seorang raja baru yang tidak mengenal Yusuf, situasi mereka berubah drastis. Raja ini merasa terancam dengan pertumbuhan bangsa Israel dan mulai menindas mereka melalui kerja paksa dan perbudakan berat. Ya, jadi kalau kita melihat bagaimana pada saat itu keluarga Yakub ya cuma ada 70 orang ya mereka yang menetap di Mesir, dan di mana pada saat itu ketika ada seorang raja yang muncul, dia tidak mengenal keluarga Yusuf ini. Nah, disitulah mereka mulai menekan atau mulai menindas keluarga dari Yusuf ini. Kitab ini melukis penderitaan bangsa Israel di Mesir sebagai masa yang gelap, penuh tekanan dan ketidakadilan. Meski demikian, Tuhan tidak tinggal diam. Keluaran mencatat bagaimana kehadiran Tuhan menjadi nyata melalui rencana besar pembebasan umatnya. Tuhan menunjukkan kuasanya dalam membebaskan bangsa Israel. Membela contohnya? Dia membela Laut Merah dan menghancurkan tentara Mesir yang kuat. Ini merupakan sebuah pengingat ya, bahwa kuasa Allah itu lebih besar dari kekuatan manusia. Sebagaimana mungkin dikatakan ya, kalau kita melihat dulu umat Israel ya, umat Tuhan yang ada di yang ada di tanah Mesir, sebagaimana mereka dulu disuruh diperbudakan ya, mereka dipaksa untuk bekerja sesuai ini. Mereka mulai menyiksa umat Tuhan. Tetapi apa? Umat Tuhan ini Tuhan masih menyertai mereka ya. Tuhan bahkan masih memimpin mereka untuk keluar dari perbudakan di Mesir. Kisah ini menunjukkan bahwa walaupun mungkin manusia ya, secara kita berpikir ya, manusia mungkin ketika kita manusia mau keluar dari perbudakan ini pasti sangat sulit ya. Karena kita harus melawan seorang raja atau pemimpin di suatu bangsa. Tetapi di sini diajarkan bahwa ketika Tuhan masih bersama-sama dengan umatnya, berarti kita pasti akan selamat ya. Sama seperti dengan umat Allah yang ada di Mesir. Mereka setiap hari mereka menjadi budak di sana. Tetapi di sini dikatakan tidak peduli apapun intrik manusia, Tuhan tetap berdaulat dan akan menyelamatkan umatnya. Bahkan jika keadaan tampak tidak ada harapan, setidaknya dari sudut pandang manusia. Ya, di sini Alkitab pelajaran sekolah sahabat kita menekankan bahkan ketika kita berpikir secara manusia, bahkan kita tidak bisa keluar dari ini. Tetapi kita punya Tuhan ya. Tuhan yang sudah memilih kita, Tuhan yang sudah menebus kita, Tuhan sudah membeli kita ya. Ketika Tuhan bilang, ini umat saya, maka tidak ada yang bisa melawan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa manusia. Jadi pelajaran penting bagi kita Bapak Ibu, ketika kita mau atau mulai hari ini ya, kita mau melakukan segala sesuatu, kita merasa diri kita nggak pantas. Tapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, sama seperti umat Tuhan, orang-orang Israel
meskipun banyak tantangan yang mereka hadapi, tetapi apa? Tuhan tetap menyertai mereka. Ya, biarlah dengan pembelajaran kita pada kali ini dapat menguatkan iman percaya saya dan saudara. Tuhan memberkati kita semua.